Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembahasan kasus uji median dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Bunyi kasusnya sebagai berikut. Sebuah studi hendak meneliti apakah terdapat penurunan kemampuan eliminasi obat pada penderita penyakit hati. Dua sampel diteliti, sampel normal atau sehat dan sampel penderita sirosis hepatis. Setiap subjek mendapat fenilbutazon per oral 19 mg per kilogram BB. Melalui analisis darah, waktu konsentrasi plasma tertinggi dalam jam diukur pada masing-masing subjek. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut data waktu konsentrasi plasma tertinggi fenilbutazon pada subjek normal. Banyaknya data ada 15 data, dan berikut waktu konsentrasi plasma tertinggi fenilbutazon pada subjek penderita sirosis hepatis. Banyaknya data ada 13 data. Ujilah pada taraf nyata 5%. Apakah median waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon tidak berbeda antara subjek normal dengan subjek penderita sirosis hepatis? Tahap pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan hipotesis. H0 menyatakan bahwa median waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon tidak berbeda antara subjek normal dengan subjek penderita sirosis hepatis. Dan H1 menyatakan bahwa median waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon berbeda antara subjek normal dengan subjek penderita sirosis hepatis. Atau dengan kata lain, dapat dituliskan bahwa H0 yakni M1 sama dengan M2 dan H1 yakni M1 tidak sama dengan M2. Tahap kedua yakni menentukan taraf signifikansi. Pada kasus kali ini, diketahui bahwa taraf signifikansi yang akan diambil adalah sebesar 5%. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Setelah berhasil menginput seluruh data ke aplikasi SPSS, kita pilih menu Analyze. Lalu, pilih submenu non-parametric test, pilih Legacy Dialogs, dan klik K Independent Samples. Akan muncul kotak dialog berjudul Test for Several Independent Samples. Bagian tes variable list akan diisi dengan variabel waktu dengan cara klik satu kali variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah, sehingga variabel waktu akan berpindah ke kotak tes variable list. Dan isi bagian grouping variabel dengan variabel kondisi subjek dengan melakukan cara yang sama, yakni klik variabelnya lalu klik anak panah. Kemudian kita klik tombol define range, isi minimum dengan 1 dan maksimum dengan 2. Lalu klik continue untuk melanjutkan. Centang median karena kita akan melakukan uji median. Dan klik tombol OK. Akan muncul output berjudul median test yang terdiri atas output frequencies dan output test statistics. Output frequencies disebut juga dengan tabel kontingensi. Dari output ini diperoleh informasi bahwa A sama dengan 9 data, B sama dengan 5 data, C sama dengan 6 data, dan D sama dengan 8 data. Dengan A adalah banyaknya data sampel waktu pada subjek normal yang bernilai lebih dari 20,8. B adalah banyaknya data sampel waktu pada subjek penderita sirosis hepatis yang bernilai lebih dari 20,8. C adalah banyaknya data sampel waktu pada subjek normal yang bernilai kurang dari 20,8. Dan D adalah banyaknya data sampel waktu pada subjek penderita sirosis hepatis yang bernilai kurang dari 20,8. Perhatikan bahwa output frequencies ini memiliki hasil yang sama dengan tabel kontingensi yang diperoleh dengan cara manual dan cara Minitab. Selanjutnya kita bahas output test statistics. Dari output test statistics diperoleh informasi bahwa N atau jumlah anggota kedua sampel adalah 28. Median gabungan sama dengan 20,8 dan exact sig sama dengan 0,449.
Oleh karena exact sig sama dengan 0,449 lebih dari 0,05, yang mana 0,05 merupakan taraf signifikansi, maka jelas keputusan yang diambil adalah menerima H0. Hal ini mempunyai makna bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung klaim bahwa median waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon tidak berbeda antara subjek normal dengan subjek penderita sirosis hepatis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Contoh kasus yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Seorang dosen ingin meneliti mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistika pada nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Untuk keperluan penelitian, dosen tersebut mengambil sampel sebanyak 20 nilai ujian mata kuliah kalkulus yang terdiri dari 10 nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan matematika dan 10 nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan statistika. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini tabelnya ada nama, nilai, dan jurusannya. Ada matematika dan ada jurusan statistika. Dan kita lihat di sini data berbentuk data ordinal, di mana sampel-sampel berikut ini adalah sampel yang bersifat independen dan berasal dari populasi yang sama. Dan itu adalah asumsi dari uji Mann-Whitney. Karena asumsi ini sudah dipenuhi, maka kita bisa melanjutkan menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, pertama-tama kita akan menentukan hipotesis ujinya, yaitu H0 adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Nah, kemudian H1-nya adalah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Nah, selanjutnya kita akan inputkan datanya ke dalam SPSS. Nah, di sini sebenarnya sudah diinputkan, hanya saja saya akan menjelaskan caranya. Nah, berbeda dengan Minitab pada SPSS, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu nih variabel apa yang kita punya. Oleh karena itu, kita klik variable view dan kita akan mendefinisikan variabel yang kita punya di sini. Dan yang berbeda lagi pada SPSS adalah data kedua sampel harus dimasukkan pada kolom yang sama. Jadi di sini kita punya dua variabel. Itu yang pertama kita namakan dengan nilai. Dan tipenya numerik, width-nya adalah 8, di mana 8 ini maksudnya adalah jumlah karakter maksimal yang dapat kita input. Dan desimalnya di sini 0 karena tadi di awal kita punya datanya itu tidak ada angka desimalnya, maka di sini cukup diisi dengan 0 saja. Kemudian labelnya adalah nilai kalkulus. Oh ya, kalau misalkan kita ingin angka di belakang komanya itu ada 2, misalnya di sini bisa diinput dengan 2. Tapi karena nggak ada angka di belakang koma, maka isi saja 0. Nah, labelnya diisi dengan nilai kalkulus, value-nya non, missing-nya juga non karena data yang kita miliki sudah lengkap, yang diinputkannya juga sudah lengkap. Kemudian kolomnya 8, align-nya center, dan measure-nya adalah ordinal karena data yang kita miliki adalah data ordinal. Kemudian untuk variabel 2-nya adalah jurusan. Dan tipenya numerik sama ya, width-nya 8, desimalnya 0. Labelnya kita namakan dengan jurusan mahasiswa. Value-nya, karena jurusan itu tadi ada 2, yaitu matematika dan statistika, maka kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu di sini dengan cara klik 3 titik ini. Nah, akan muncul dialog seperti ini. Harusnya di sini 0 ya, kalau di sini kosong kalau memang belum diinputkan. Nah, caranya itu kita ketik 1 di sini untuk matematika. Berarti klik add, nanti datanya akan masuk ke kotak yang kosong ini gitu. Selanjutnya kita tulis untuk 2 statistika, nanti juga klik add, nanti akan masuk ke kotak ini. Setelah itu, karena ini sudah diinputkan, kita klik OK.
Selanjutnya missingnya juga none karena datanya juga lengkap. Kolomnya 8, align-nya center, measure-nya nominal. Kenapa nominal? Karena di sini jurusan kan matematika dan statistika. Jurusan di sini hanya membedakan mana jurusan matematika dan jurusan statistika. Dari kedua ini tidak menunjukkan jenjang. Jadi kita measure-nya di sini kita input nominal. Seperti itu. Setelah didefinisikan, kita inputkan datanya pada data view. Nah, di sini ada nilai kita inputkan semuanya dan berserta kode jurusannya, dan 1 untuk matematika dan 2 untuk statistika. Karena di awal tadi kita sudah mendefinisikan 1 untuk matematika, 2 untuk statistika. Kalau ingin melihat apakah benar sih kalau ini datanya matematika, ini statistika, kita bisa klik view, kemudian value label, dan muncul di sini data matematika dan di sini data statistika. Berarti sudah benar. Oleh karena itu kita bisa lanjutkan untuk pengolahannya. Kita klik analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kemudian to independent sample. Nah, ini sudah terinput sebelumnya itu seperti ini. Nah, untuk tes variable list, karena ya nilai kalkulus itu data yang akan kita olah, maka kita masukkan nilai kalkulus ini ke tes variable list. Nah, nilai kalkulus ini digrupkan atau dikelompokkan berdasarkan jurusan, sehingga kita akan memasukkan jurusan ini ke grouping variable seperti itu. Dan define grupnya itu kita isi grup 1 dengan angka 1, grup 2 dengan angka 2, seperti yang kita definisikan di awal. Kemudian klik continue, exactnya itu kita biarkan saja seperti apa adanya, kemudian optionnya juga tidak perlu diubah. Nah, terus karena kita akan menguji dengan uji Mann-Whitney, maka yang kita checklist adalah yang ini, yang Mann-Whitney. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul hasil outputnya yang berjudul Mann-Whitney test gitu. Di sini ada rank dan tes statistiknya. Dimana di sini kita tahu bahwa rata-rata dari ranking matematika ini adalah 7,25. Kemudian statistika yang jurusan statistika ini adalah 13,75. Nah, di sini sum of rank. Jadi kan uji Mann-Whitney ini datanya itu diurutkan terlebih dahulu, kemudian diberi ranking, dan kemudian dijumlahkan ranking per jurusannya gitu. Jadi di sini jumlahnya itu matematika 72,5, kemudian 137,5 untuk statistika. Nah, N di sini adalah jumlah masing-masing sampel atau jumlah data, jumlah sampelnya, ukuran sampelnya gitu yang dimasukkan. Matematika 10, statistika juga 10. Seperti itu. Pada tes statistik di sini ini adalah 17,5 adalah nilai statistik Mann-Whitney-nya. Untuk yang Wilcoxon-nya 72,5. Nah, ini sama dengan sum of rank-nya. Di sum of rank itu yang minimalnya itu 72,5, makanya di sini juga 72,5. Nah, Z-nya itu negatif 2,497, asymptotic signifikansinya 0,013, kemudian exact signifikansinya 0,11. Nah, apa bedanya antara asymptotic dan exact ini? Yaitu asymptotic itu lebih cocok untuk ukuran sampel yang besar, sedangkan exact signifikansi lebih cocok untuk ukuran sampel yang kecil atau data yang tidak berdistribusi normal. Batas ukuran sampel kecil adalah yang kurang dari 20. Patokan ini diperoleh dari buku non-parametrik statistik karya Gregory Wecorder. Nah, karena data ini termasuk sampel berukuran besar, maka kita gunakan asymptotic signifikansi. Nah, seperti pada biasanya, kalau kriteria pengujian itu adalah H0 akan ditolak apabila nilai signifikansinya kurang dari atau sama dengan nilai alfa, dan H0 akan diterima apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa. Dan di sini kita menggunakan taraf signifikansi alfa dengan alfanya itu sama dengan 0,05. Nah, karena asymptotic signifikansinya 0,013 artinya dia kurang dari atau sama dengan alfa, maka
sudah jelas H0-nya itu ditolak, atau dengan kata lain H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Nah, seperti itu uji Mann-Whitney menggunakan bantuan aplikasi SPSS.